Halo, selamat pagi guys. Pagi ini saya berada di kebun mbahnya Kapal. Ini waktu saya dulu kesini, yang di depan kita ini adalah tanaman kangkung. Dulu waktu saya kesini, tapi pas hari ini saya kesini lagi, ini udah berubah jadi tanaman timun. Berarti saya kesini datang ke sini udah 2 bulan. Jadi dulu kangkung, sekarang udah timun. Ini timunnya di hadapan kita. Ini kalau kita lihat dari model daun atau jenis daunnya, timun ini varietasnya adalah Hercules. Ini dari buahnya juga. Ini kurang lebih 1 amplop ya teman-teman, tanamnya nih 4 bedeng. Jadi timun ini umurnya untuk buah jual, dia bisa dipanen di umur 40 hari setelah tanam ya teman-teman. Tapi kalau untuk lalap sendiri atau konsumsi sendiri, itu bagus dipanen di umur 35 itu umur dimana bijinya itu belum nampak. Jadi dia bijinya masih belum berbentuk biji. Jadi kalau dipakai lalapan, pakai atau konsumsi sendiri itu masih enak-enaknya, karena bijinya memang masih kecil-kecil gitu. Berbeda kalau di umur 40. Kalau di umur 40 dia bijinya udah ada teman-teman, tapi ya masih enak dimakan karena dia biji itu kalau keras dia di umur 55 sampai 60. Biasa itu dipanen untuk bibit atau dijadiin benih lagi. Itu di umur 55 atau 60 hari. Dan budidayanya ini cukup mudah teman-teman. Apalagi menggunakan plastik mulsa kayak gini, itu mudah sekali. Karena budidaya timun itu yang menjadi kendala atau menjadi penyebab kegagalan adalah gulma. Dengan menggunakan plastik ini berarti gulmanya sudah diselesaikan atau sudah bisa dikendaliin. Jadi penyebab kegagalannya udah lewat, tinggal pengendalian hama penyakitnya aja. Jadi ini mulsa itu dipasang ketika selesai olah tanah ya teman-teman. Jadi olah tanah udah membentuk bedengan, selesai, kemudian ditabur pupuk kandang, kemudian baru pasang mulsa. Seminggu kemudian baru ditanemin. Jadi seperti itu. Terus di umur 14 hari itu dipasang ini kayu-kayu nih atau ajir. Dan nanti di umur 20 hari atau 19 hari, 20 hari itu udah bisa dilakukan pemangkasan. Cuma ini kalau kita lihat di bawah ini, bapak ini tidak melakukan pemangkasan dan tidak ada bekasnya. Harusnya tangkai bawah-bawah itu
1 2 3 daun dari tanah, dari paling bawah ya, daun paling bawah 1 2 3 itu dipangkas, dibuang. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi mungkin yang dilakukan di umur 14 atau 15 sambil masa ngajir itu dia ada melakukan pemupukan susulan. Pupuk maksudnya pupuk susulan itu karena pupuk pertamanya menggunakan pupuk kandang ya teman-teman. Jadi pupuk susulan atau pupuk kedua itu baru pupuk kimia. Biasa itu menggunakan urea KCL. Terus di umur 29 atau di bawah itu bisa jadi di umur 26 27 itu pupuk susulan lagi. Dia menggunakan ureanya sedikit dengan ditambahkan SP36, atau kalau orang sini karena susah mendapatkan pupuk urea KCL SP36 biasa langsung dia menggunakan pupuk NPK atau Mutiara biasanya gitu. Ini kalau sudah dipupuk di umur 29 atau tadi 27 28 29 gitulah enaknya ya teman-teman, itu udah enggak ada lagi, tinggal nunggu panen di umur 35 tadi kalau untuk konsumsi sendiri. Kalau untuk dijual ya di umur 40-an hari. Karena kalau di umur 35 itu masih kecil-kecil buah atau masih jarang-jarang. Ini ada di sini. Ini umur 30-an hari lebih itu. 32 33 itu tadi. Kalau 40 udah mungkin buahnya berkisar 3 on atau 4 on gitu di umur yang 40 hari itu ya teman-teman. Dan timun ini ya, dia efektifnya itu panen sampai 5 kali. Jadi dari umur 40 hari panen pertama, nanti jarak 3 atau 4 hari ke depan panen lagi kedua. Cuma 4 kali teman-teman. Jadi tidak banyak waktu panen. 4 kali itu yang besar benar. Nanti pas panen terakhir 5 kali itu udah hasilnya udah menurun. Oke, itu budidaya timun. Dan kalau untuk hama yang sering kita jumpai ya ini yang banyak ya, kayak apa ini teman-teman. Ini itu adalah hama yang sering kita jumpai. Itu keras, dia yang berbahaya tuh air kencingnya. Jadi air kencingnya itu bisa membuat tanaman kayak keriting gitu kalau kena di tunas mudanya. Terus selain hama itu juga ada hama ulat teman-teman. Biasanya tuh ulat apa, penggulung daun. Cuma ini agak jarang kita lihat karena ulat itu biasanya menyerang di pertumbuhan atau di awal-awal. Kalau udah apa di masa pembuahan gini ulatnya udah kurang. Dan kalau penyakitnya bisa dikatakan tidak ada sih, ini terlalu banyak hamanya dibanding penyakitnya. Karena kalau timun itu penyakitnya biasa juga di awal-awal di pertumbuhan. Biasanya dia sering kena busuk akar atau bakteri ya teman-teman. Ini ada hama ulat ini. Nih.
Ini yang hitam-hitam ini tai ulat. Tapi ulatnya enggak tahu, enggak kelihatan. Tapi kalau ada kotorannya pasti ada ya yang membuat kotoran atau ulatnya. Oke, terima kasih sudah menyimak sedikit budidaya timun. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Dan ini pesan terakhir, enaknya budidaya timun dekat rumah ya teman-teman. Jadi kalau malam dingin atau gerimis-gerimis, masak indomie, tinggal ngambil timunnya untuk lalapannya, seger banget. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.